Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat seputar islahun nafs. Bagaimana seorang mukmin, mukminah berupaya untuk memperbaiki dirinya. Tentu sebagai landasan dalam pembicaraan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi kepada umat-umat mereka, dan terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia adalah untuk sebuah perbaikan, untuk memperbaiki mereka para umat itu kepada yang terbaik, agar mereka mengetahui hikmah mereka diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu tidak sedikit di antara umat-umat yang telah menyimpang dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang terjadinya penyimpangan dalam akidah, terjadinya kesyirikan itu setelah 10 generasi pertama dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian muncullah kesyirikan, dan pertama kesyirikan muncul pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah mengutus beliau untuk berdakwah, menyeru kembali umatnya kepada jalan yang benar, dari peribadatan kepada selain Allah, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat dalam sejarah permulaan terjadinya penyimpangan dalam akidah, yaitu beribadatan kepada selain Allah, sebab utama adalah karena al-ghulu fis salihin. Karena al-ghulu fis salihin, sikap melampaui batas, sikap berlebihan kepada orang-orang yang soleh. Dari pintu inilah kemudian syaitan masuk. Si syaitan mempelajari manusia. Syaitan dia mempelajari setiap orang, apalagi yang menjadi korinnya, mana titik-titik kelamaannya. Ya, maka dari pintu itulah kemudian syaitan akan masuk. Ketika dilihat seseorang lemah dalam kecintaannya kepada orang-orang soleh, ini pintu masuk untuk membuat mereka syirik. Ketika syaitan melihat seorang lemah dalam masalah harta duniawi, maka dia masuk dari pintu harta untuk menyimpangkan manusia dari mengingat Allah. Ketika dia melihat seorang lemah dari sisi wanita, syahwat, maka dia masuk dari pintu syahwat, dan seterusnya. Maka syaitan dia mempelajari betul tentang kepribadian manusia, apalagi yang menjadi korinnya, temannya.
Nah, oleh karena itu Allah menyelamatkan An-Nabi alaihissalatu wassalam karena beliau pun mempunyai qarin. Namun qarin beliau itu Islam. Dia beriman kepada Nabi alaihissalam, sehingga tidaklah dia memerintahkan kecuali kepada kebaikan, kepada yang hak. Sebagaimana hal itu diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya kalau kita melihat ya, terjadinya kerusakan pada diri manusia itu ada dua faktor. Ya, ini harus kita pelajari. Faktor pertama adalah internal dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu. Tidak bisa dipungkiri. Faktor perusak manusia yang pertama dari dalam dirinya adalah hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Adanya nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ini faktor dari dalam. Kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal, sesuatu yang masuk dalam diri manusia, yaitu syaitan. Maka apabila dua hal ini bertemu, antara hawa nafsu dari dalam dan syaitan dari luar, maka terjerumuslah seorang hamba dalam apa yang diinginkan oleh syaitan dan diinginkan oleh hawa nafsunya. Makanya kita itu selalu, atau kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya bahwa kata Abu Hurairah radhiyallahu an, doa-doa yang tidak ditinggalkan oleh adalah doa-doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon pada Engkau perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku mohon pada Engkau perlindungan dari hati yang tidak memiliki rasa takut. Min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Semua 4 faktor ini adalah perusak bagi kepribadian seseorang. Ya. Ilmu yang tidak bermanfaat akan merusak orang yang mempunyai ilmu itu. Makanya Rasulullah minta perlindungan pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan beliau selalu mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu sumbernya adalah dari wahyu. Makanya para anbiya semua mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini pula yang dimohon oleh Nabi alaihissalam pada setiap selesai salat subuh. Beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Maka di sini peran ilmu yang bermanfaat ini sangat penting dalam diri seseorang. Ya, ini nanti salah satu faktor yang akan memperbaiki islah pada diri seseorang. Kemudian yang kedua, hati yang tidak memiliki rasa takwa pada Allah Ta'ala. Ini juga faktor terpenting dalam diri seseorang untuk memperbaiki dirinya. Dia harus memperbaiki pertama kali hatinya. Ya. Hati itu ibarat tubuh. Kalau tubuh ini memerlukan pakaian untuk menutupi auratnya, untuk menghiasi orang yang berpakaian itu, maka hati pun demikian. Dia memerlukan libas, pakaian. Makanya Allah Ta'ala mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik.
Di mana letaknya hati, takwa itu? At-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Maka hati ini memerlukan pakaian, memerlukan hiasan. Ya. Oleh karena itu hati itu dihiasi dengan a'malul qulub, amal-amal hati yang menjadi kewajiban bagi hati, seperti keikhlasan, ketakwaan, cinta kepada Allah dan Rasulnya, al-inabah ilallah, kembali pada Allah, al-khasyatu minallah, takut pada Allah. Ini semua adalah hiasan-hiasan hati. Kalau seorang mukmin selalu menghiasi hatinya dengan a'malul qulub, dan pakaian dari hati itu dan amal-amal hati, maka insya Allah seluruh amalan anggota badannya akan baik. Dan karena itulah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat atau salahat sairul jasadi. Ada juga riwayat saluhat. Wa idza saluhat sairul jasadi, wa idza fasadat sairul jasadi. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik semua anggota badan itu. Namun apabila segumpal daging ini jelek, buruk, rusak, maka akan jelek, akan buruk, akan rusak semua perbuatan anggota badan. Ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari sini kita melihat bahwa apabila seorang ingin memperbaiki dirinya, faktor pertama dia perbaiki adalah qalb. Bagaimana seorang memperbaiki dirinya atau hatinya? Dengan dia memeriksa. Karena tidak ada yang mengetahui hati masing-masing kecuali orang ini, pribadi kita. Kita hanya melihat yang zahirnya seorang. Tetapi yang paling mengetahui tentang dirinya adalah pribadi masing-masing. Makanya terkadang kita ini perlu untuk menyendiri. Bangun di tengah malam, sholat 2 rakaat atau lebih dari itu. Kemudian kita duduk merenung tentang diri kita, tentang hati kita, tentang lisan kita, amalan-amalan perbuatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, atau keburukan-keburukan yang kita lakukan. Saya renungkan. Mudah-mudahan dan itu akan membuahkan hasil, akan menimbulkan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, akan memperbaiki diri seseorang. Makanya di antara rahasia ya atau hikmah dari seorang, terkadang dia memerlukan saat untuk dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala karena pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Tetapi ketika dia menyendiri betul-betul niatnya karena Allah, ingin introspeksi diri, ingin muhasabatun nafsi. Ya. Makanya di antara keutamaan orang yang merenungkan tentang dirinya, dia mengingat Allah ketika sendirian, dia akan diberi naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Dan salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, yaitu warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seseorang yang dia berzikir mengingat Allah dengan menyendiri, maka mengalirlah kedua matanya dengan air mata. Jadi perlu
harus seseorang sesekali dalam hidupnya, ya, dia bangun di tengah malam atau di saat-saat dia menyendiri, entah dalam perjalanan, ya, dalam satu tugas, dia sempat menyendiri, ya, di saat malam hari, di hotel, di tempat penginapan, mungkin disempatkan bangun di malam hari, dia melihat, dia mengingat akan diri. Maka islahun nafs yang pertama dengan seorang memperbaiki hatinya, ya, memperbaiki hatinya. Yang paling mengetahui tentang hatinya hanyalah pribadi orang itu, ya. Dia lebih tahu apa hal-hal yang ada dalam dirinya. Seorang dengki dan hasad, dia tahu tentang hatinya. Hatinya itu ada hasadnya, ada dengkinya, ada sombongnya, ada kibirnya, keangkuhannya, dan seterusnya. Yang mengetahui itu hanya seseorang itu yang mempunyai hati. Maka dari itu, apabila seorang dia mengawali perbaikannya dengan introspeksi diri, memeriksa dirinya, ya, yang menjadi sumber semua gerakan pada dirinya adalah hatinya. Maka perbaikan pertama adalah hati dengan iradah yang kuat, kemauan yang keras. Pasti Allah akan menolong hamba itu, karena Allah mengetahui tentang hati manusia. Kalau ada kemauan dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita, maka Allah akan menolong hamba yang ingin memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun ulaika kana sa'yuhum mashkura." Surat Al-Isra ayat yang ke-19. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang dia menghendaki akhirat. Ini faktor orang itu, faktor hamba. Dan barang siapa yang ingin akan kehidupan di akhirat, wa man aradal akhirah. Apakah keinginan ini hanya keinginan? Tidak. Keinginan yang benar adalah diwujudkan dalam tindakan. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya maksimal untuk mendapatkan akhirat itu. Ini adalah upaya. Ini adalah merupakan tindakannya nyata dari iradah tadi, ya. Wa huwa mu'minun, dan dia betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura. Itulah orang-orang yang usaha mereka akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah seorang memperbaiki, melihat, memeriksa hatinya, dia harus memiliki keinginan. Dan sebetulnya ketika seorang memeriksa hatinya karena memiliki keinginan. Nah, keinginan ini harus ditumbuhkan dalam diri kita. Harus ditumbuhkan bahwa kita ingin memperbaiki diri kita. Jangan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor kedua setelah kita memperbaiki hati kita, karena dia permulaan dari perbaikan, adalah harus tanamkan dalam hati itu keinginan untuk yakni mendapatkan akhirat. Karena hakikat kehidupan dunia ini adalah sementara, sejenak. Semua akan meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Jadi yang kedua adalah iradah, harus mempunyai kemauan. Kemauan itu adalah sesuatu yang muncul dalam dirinya dari niat untuk menjadi baik, kemudian dia melangkah untuk memperbaiki dirinya, ya, yaitu iradah atau niat. Kemudian yang ketiga, niat yang ada pada dirinya itu jangan ditunda-tunda.
Tidak sedikit seorang niat baik karena ditunda-tunda maka dimasuki oleh syaitan. Makanya Allah langsung menyebutkan wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha. Kemudian dia langsung bertindak, langsung berbuat ya upaya-upaya untuk memperbaiki untuk menuju pada akhirat. Bagaimana menuju akhirat atau perbaikan dalam menuju akhirat? Kita sudah diajarkan sebetulnya. As-sa'yu ilal akhirah wasa'alaha, dan dia berupaya untuk memperbaikinya, untuk mewujudkan keinginannya itu. Yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam dalam doa beliau, yaitu memperbaiki agama kita. Ya, setelah kita memeriksa hati kita, kita menanamkan keinginan untuk berbuat baik, kemudian bertindak, berbuat sesuatu untuk perbaikan tersebut, yaitu dengan urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi wasallam di antara doa-doa yang dibaca oleh beliau, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah aku akan agamaku, yang mana agamaku ini merupakan pemelihara bagiku. Seorang kalau mempunyai akidah yang benar, memiliki ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka ini akan memelihara dia, menjaga dia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Maka dalam rangka memperbaiki diri kita dalam usaha tadi itu ada dengan kita memperbaiki agama kita. Memperbaiki agama itu dengan belajar. Bukan dengan khoyal, dengan mendatangi majelis ilmu Quran dan Sunnah, dan pemahaman para salafus saleh, karena mereka adalah contoh orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka apabila kita ingin dapat ridho Allah, ikutilah jalan mereka, jangan mengikuti jalan yang lainnya. Jadi dalam rangka memperbaiki agama kita, aslih li dini alladhi wa ismatu amri, kembali kepada ilmu ya, ilmu yang hak, yang benar, yang diterapkan oleh para salafus saleh, baik itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, suluk, dan yang lainnya. Harus kita ambil ilmu itu dalam rangka memperbaiki akidah kita, akhlak kita, ibadah kita. Kita ambil dari para salaf saleh yang mereka adalah contoh teladan bagi kita. Allah masli dini alladhi wa ismatu amri. Kemudian yang kedua, wasli li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ini juga hal yang penting. Seorang ingin memperbaiki agamanya atau akhiratnya, dinnya, dia juga harus ada bekal di dunia ini. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah akan duniaku yang dia merupakan tempat tinggalku. Rusaknya dunia seseorang akan menjadikan rusaknya akhirat dia, karena kerusakan dunianya, ekonominya, keadaannya. Ya, seorang menghalalkan yang haram karena dunia. Ya, maka dari itu kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah pun memberikan kepada kita dunia yang baik, rezeki yang halal. Dan ini yang didoakan pula oleh Nabi alaihissalam di pagi hari, warizqan thayyiban. Rezeki kaitan dengan perbaikan dunia seseorang. Seorang yang makan yang haram, artinya dunianya jelek. Yang mana makanan yang haram, apabila tubuh kita tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya. Oleh karena itu kita meminta perbaikan dunia kita. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pekerjaan yang kita kerjakan.
Semoga diberikan yang halal oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang sungguh-sungguh yattaqillah, ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang betul-betul takwa pada Allah dalam menjaga halal haramnya yang masuk dalam mulutnya, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi perbaikan dunia. Semua berkaitan dengan kehidupan dunia kita, ekonomi kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, dan seterusnya. Wa asli li dunyaya allati fiha ma'ash, wa asli li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akan akhiratku yang dia adalah tempat kembaliku. Baiknya akhirat dari baiknya dunia seseorang. Ketika dia di dunia ini beriman pada Allah, makan yang halal, dia punya ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, istiqamah dalam amal perbuatannya, maka insya Allah akhiratnya pun akan baik. Makanya ada 4 hal di dunia ini yang patut kita jaga untuk keselamatan di akhirat. Yang pertama, al-iman. Iman. Pertahankan iman ini sampai akhir dari kehidupan seseorang ketika dia meninggalkan dunia ini, dan itu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati di agamamu. Harus dengan pertolongan Allah seorang bisa mempertahankan imannya. Kemudian yang kedua setelah iman adalah ilmu. Al-ilmu, terus menambah ilmu agama, yang dengan ilmu itu menjaga diri kita, ya. Kalau orang memiliki harta, dia yang menjaga hartanya. Terkadang tidak tidur karena memikirkan hartanya kalau dicuri orang. Tetapi kalau orang berilmu, maka ilmu menjaga dirinya. Itulah diantara salah satu dari keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Maka seorang harus terus dalam hidupnya ini terus menuntut ilmu. Jangan pernah merasa bahwa aku ini sudah berilmu, ya. Itulah orang yang jahil, yang merasa dirinya sudah punya ilmu, itu menunjukkan kejahilannya. Maka menuntut ilmu itu secara terus menerus, ya. Minal mahbaro ilal maqbaro, minal mahdi ilal lahdi. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan-ungkapan Arab, bahasa Arab, atau perkataan sebagian ulama, menuntut ilmu seumur hidup kita. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala ketika akan wafat meninggalkan dunia ini, beliau seorang ulama ahli hadis. Ada sebagian muridnya bertanya kepada Al-Imam Az-Zuhri tentang hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut, dia mendengar seorang muridnya mengatakan itu, menanyakan tentang hadis tersebut. Maka beliau mengucapkan sanadnya di saat sakaratul maut. Haddatsana sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, beliau wafat. Akhir hidupnya sedang mengajarkan hadis ini. Maka jangan pernah seorang merasa dirinya sudah berilmu kemudian terputus dari menuntut ilmu. Dan kita hidup alhamdulillah di zaman yang boleh dikatakan ilmu itu lebih mudah dicapai. Coba kita bayangkan dahulu mereka, orang-orang yang mereka safar, bepergian, rihlah untuk menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berjalan menuntut ilmu sebagaimana dikatakan oleh ahli sirah, jauh perjalanannya 14.000 kilometer, keliling dalam mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu. Maka jangan ada kata sudah cukup aku menuntut ilmu, sampai di sini aku menuntut ilmu, tidak. Dan menuntut ilmu tidak harus di kelas, tapi di majelis-majelis ilmu.
Ketika kita membaca, ketika kita bisa dan membaca, bisa dan menghadiri majelis ilmu, bisa dengan mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, ya. Jadi ilmu. Yang kedua, yang ketiga al-amal. Iman, ilmu, amal harus diamalkan. Mempunyai ilmu tidak diamalkan, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Maka ilmu yang kita miliki, upayakan kita amalkan walaupun sedikit. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ayu a'mali ahabbu ila Allah? Qala adwamuha wa in qalla. Kata Nabi alaihi salam, amal yang terus dikerjakan walaupun sedikit. Maka ilmu yang kita miliki, amalkan. Amalkan. Dan di antara ciri para sahabat, yakni salah satu simah yang ada pada mereka, para sahabat Nabi SAW, mereka itu kalau diwasiatkan oleh Nabi SAW satu wasiat, mereka tidak tinggalkan sampai wafat, terus diamalkan. Antum tahu kisah tentang Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, istri beliau, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Pernah dua orang ini mengadu kepada Nabi SAW, ingin minta apa? Pembantu. Karena mungkin Fatimah capek bekerja, dia tidak boleh membantu. Maka kata Nabi SAW, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Kata mereka iya. Maka beliau mengatakan, janganlah kalian tidur kecuali setelah membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku mengamalkan ini fi lailatis Siffin, sampai pada malam besoknya peperangan Siffin, beliau tetap amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Istiqomah dalam mengamalkan ilmu itu walaupun sedikit. Jadi ilmu, iman, ilmu, amal. Kemudian yang keempat adalah istiqomah. Istiqomah dalam iman, ilmu, dan amal. Insya Allah seorang akan selamat. Istiqomah dalam tauhid. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqomah sampai akhir hidup mereka, istiqomah dan tauhid. Maka ketika mereka akan meninggal, turunlah para malaikat rahmat menyampaikan janji Allah kepada mereka. Ya, istiqamah dalam ibadah, menyembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Rabbmu, pada Tuhanmu, sampai datang kematian pada engkau. Jadi istiqamah ini penting, menjaga akan akidah kita, ibadah kita, amal-amal kita. Ya. Termasuk sampai menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Sebagaimana yang saya kisahkan tadi tentang Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, sampai akhir hidupnya masih mengajarkan pada manusia. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau divonis sakit yang parah di akhir-akhir hidupnya, kemudian beliau diminta oleh dokter untuk istirahat, supaya tidak boleh banyak aktivitas. Maka beliau mengatakan, silakan, boleh, satu hal yang aku minta, jangan menghalangi aku dari telepon orang-orang umat yang akan bertanya pada aku, itu jangan dihalangi. Rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi ketika meninggal, keluar dari lisannya, mana Sahih Bukhari, berikan aku Sunan Abi Dawud,
Berikan aku Sunan Nasa'i dan yang lainnya, ucapan kitab-kitab hadis Nabi SAW. Karena apa? Sebagaimana dikatakan, ya, al-ina'u bima fihi yandahu. Bejana itu memercikan apa yang ada di dalamnya. Percikan-percikan di akhir kehidupan seseorang itu adalah apa yang sudah disimpan selama hidupnya. Ya. Maka istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, ini faktor yang terpenting bagi keselamatan seorang untuk di dunia dan akhirat. Yang 4 hal ini pegang sebagai pegangan kita: iman, ilmu, amal, dan istiqamah. Gangguan-gangguan istiqamah itu banyak, tapi kita harus juga menjaga diri kita. Makanya kita disuruh mencari teman yang baik, majelis yang baik, ya, supaya kita tetap istiqamah dalam kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian upaya memperbaiki diri adalah dengan kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam, mohon ketetapan hati kita, iman kita, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang selamat adalah orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang hamba dia lemah, hatinya lemah, ya, dan serta merta seorang bisa menyimpang dari jalan yang lurus. Siapa yang tahu? Ya. Maka Anda selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Dan doa-doa tentang hal ini banyak diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, di antara doa para ulul albab, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepadanya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan Engkau bengkokkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ya. Karena rahmat Allah yang terbesar adalah Allah tidak memalingkan hati seorang setelah dia beriman. Ini istiqamah. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zamu karamatin al-istiqamatu ala as-sirat. Kemuliaan terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah istiqamah di atas jalan yang lurus. Maka selalu mohon pada Allah Ta'ala, minta pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sungguh yang Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kita berupaya untuk memperbaiki diri kita, yaitu selalu kita melihat dalam diri kita tingkatan nafsu yang ada pada diri kita. Karena nafsu ada 3 macam. Nafsu yang paling rendah adalah al-ammaratu bisu, yang selalu memerintahkan yang jelek. Itu ada pada manusia. Ya. Apakah nafsu ini masih ada dalam diri kita, atau dia berkurang sehingga dia bisa berubah kepada nafsu yang tingkatan kedua, an-nafsul lawwamah, yang selalu menyesali perbuatannya yang jelek, perbuatannya yang buruk. Ini berarti ada peningkatan dari nafsu al-ammaratu bisu kepada an-nafsul lawwamah, yang dia selalu menyesali perbuatannya, perbuatan dosa yang dikerjakannya. Karena namanya manusia tidak ada yang maksum, ya, tidak ada yang terpelihara dari perbuatan dosa atau maksiat. Selama kita masih hidup, kita manusia, ya ada kecenderungan untuk bermaksiat. Itu manusiawi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un
wa khairul tawabin at-tawwabun. Ada pada diri manusia. Tapi apakah ada penyesalan atau tidak? Ini faktor penting. Maka nafsu yang meningkat kepada yang lebih baik tatkala dia menyesali perbuatan dosanya, sehingga dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki dan amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal soleh untuk menutupi, mengurangi atau menutupi, menghapus amal-amal keburukan. Baru kemudian nafsu itu akan mencapai pada puncak kemuliaan satu jiwa adalah an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, ya, jiwa yang betul-betul pasrah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang mutmainnah, yang mana Allah mengatakan kepada jiwa ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Harus ada introspeksi pada diri kita tentang jenis-jenis nafsu ini, sehingga kita terus memperbaiki, terus meningkatkan, ya, di diri kita. Adapun sebagai seorang yang mendidik, membina, yang dia punya sekolah, punya madrasah, dia mempunyai anak-anak yang dia bina, maka hendaknya saya akan membaca satu ayat dalam surat Hud ayat 88 tentang ucapan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan ini adalah misi para rasul. Maka misi seorang dai, misi seorang pendidik, misi seorang guru, misi kepala yayasan adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dari perkataan Nabiullah Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Yang pertama, in uridu illal islah. Tidak ada yang aku inginkan bagi kalian kecuali perbaikan. Seorang pendidik yang baik, dia ingin memperbaiki muridnya. Seorang dai yang baik, dia ingin memperbaiki mad'unya. Bagaimana orang ini menjadi yang lebih baik. Islah. In uridu illal islah. Jadi harus ada keinginan untuk memperbaiki. Makanya proses pendidikan itu apa sih? Proses perubahan secara perlahan, ya, bukan langsung, ya, dari satu keadaan pada keadaan yang berikutnya sampai menuju kepada kesempurnaan, kepada sesuatu yang paling maksimal, meskipun kesempurnaan sesuatu yang sulit, ya. Bagaimana perbaiki ini? Harus ada proses. Perbaiki akidah mereka, perbaiki akhlak mereka, perbaiki ibadah mereka, ya. Ini yang pertama. In uridu illa islah. Kalau guru tidak punya, atau dai tidak punya keinginan memperbaiki, jangan jadi guru, jangan jadi dai. Titik. Bagusan dagang, pergi di pasar, ya, jual kebab, ya, iya, jual tahu dan yang lainnya. Kalau seorang mendidik, seorang dai tidak ada keinginan memperbaiki al-mad'u, orang yang didakwai atau anak didiknya, maka jangan jadi guru, jangan jadi dai. Ambil profesi yang lain, insya Allah lebih bermanfaat. Yang kedua, kata Nabi Syuaib alaihissalam, mastata'tum, semampu aku. Ini artinya mengandung makna seorang guru, seorang pendidik, seorang dai harus maksimal dalam berbuat. Bukan sekadar yang penting tugas aku selesai. Targetnya kan akhir semester harus selesai sampai sekian hadis. Sudah alhamdulillah selesai. Tapi tidak tahu apa pengaruhnya ada atau tidak kepada anak didiknya. Maka sini harus maksimal. Ya. Nabiullah Nuh, coba antum sekali-sekali bacalah surat Nuh, ya, dari awal sampai akhir. Bagaimana beliau berdakwah dan upaya maksimal sudah beliau lakukan. Itu pun hasilnya sedikit.
Di zaman yang saat itu jumlah pengikutnya sedikit, permasalahannya juga tidak serumit sekarang. Ya. Bagaimana maksimalnya dakwah Nabi Nuh? Siang malam segala metode dipakai. Ya, oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tarhib dipakai. Masa waktu yang panjang 950 tahun. Kurang apa Nabi Nuh? Ya. Maka hal yang kedua adalah seorang harus maksimal. Maksimal dalam mengajar, maksimal dalam memberi contoh pada murid, maksimal di dalam menasihati mereka. Harus maksimal, mastata'tu, semampu aku. Loh, kadang-kadang sikap guru seperti itu. Yang penting aku laksanakan tugas aku, akhir bulan terima amplop, tanda tangan, selesai. Loh, tidak sedikit. Saya di dunia pendidikan, alhamdulillah, selama 41 tahun di dunia pendidikan. Ya. Maka jiwa ini harus ada, keinginan untuk islah dan harus maksimal. Kemudian yang ketiga, kata Nabiullah Syuaib, wa ma taufiqi illa billah. Ketika seorang berupaya maksimal dan keinginannya untuk memperbaiki, upaya maksimal, ya, jangan kemudian dia mengandalkan dirinya. Hidayah biadillah, pertolongan datangnya dari Allah, taufik itu hanya Allah memberikan. Maka harus selalu mohon taufik dari Allah Azza wa Jalla. Jangan bertepuk tangan sebelah hanya mengandalkan kemampuannya, kepintarannya, ya, keahliannya, kemudian seakan-akan tidak ada Allah Ta'ala. Nonsen. Harus selalu kita mohon pada Allah Ta'ala untuk diri kita, anak didik kita, al-mad'u, orang-orang kita dakwai. Semoga Allah berikan hidayah, berikan taufik pada mereka. Minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ma taufiqi illa billah. Nah, kalau kita sudah melaksanakan hal ini, kita ingin memperbaiki, maksimal kita lakukan segala upaya, kemudian kita juga minta pertolongan pada Allah Ta'ala, maka apa? Alaihi tawakkaltu, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selebihnya Allah Ta'ala yang memberi hidayah, memberi taufik, memperbaiki seorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi unib, dan semua kita akan kembali pada Allah. Upaya yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia, karena akan kembali pada Allah Ta'ala, dan Allah akan menilai, memberikan balasan, ganjaran kepada kita. Maka di dunia, ya, saya sering membawa ayat ini khususnya dalam dakwah dan dalam pendidikan, supaya kita ini menyadari bahwa para nabi mempunyai sistem dalam berdakwah, mempunyai metode dakwah mereka, ya, yang disebut oleh Allah. Ini baru satu orang, masih ada lagi hal-hal yang lain, dakwah para anbiya, para rasul, yang di situ luar biasa ilmunya kalau kita menggali. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, rencana 7 menit. Baik. Sampai di sini Anda ingin bertanya, silakan. Fadhal. Para asatid. Iya, ini duluan karena beliau. Fadhal. Nah, ini salah satu hal yang yang kita hadapi di zaman kita ini, yang dulu tidak ada. Makanya dulu tuh orang-orang maksimal, sekarang minimal. Karena apa? Ya, ada faktor ini. Ya, naudzubillah, ada guru hobi main game. Coba Anda pikir, akal yang sehat, pikiran yang cerdas, hati yang bersih, berapa waktu Anda hilangkan hanya untuk game ini? Anak-anak kadang-kadang ditinggalkan, kadang-kadang padahal mereka membutuhkan bimbingan, pengarahan, perhatian dari guru. Ini musibah sebetulnya.
Nah di sini harus ada upaya kita, orang yang naudzubillah, dan alhamdulillah saya tidak tahu tentang game, wa ma adraka ma game, tidak tahu sama sekali. Itu nikmat dari Allah Taala. Nah, kalaupun ada orang yang sudah memiliki mengetahui hal ini, dia harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Harus mampu mengendalikan dirinya. Masalah memang tidak hanya menimpa dunia pendidikan, tapi dalam rumah tangga pun begitu. Saya datangi seorang wanita, seorang istri dari seseorang, mengadu sampai menangis. Suami saya kalau pulang kerja duduk main game, jam sholat lanjut dengan game, sampai malam jam 12 malam kemudian tidur. Pagi siap-siap kerja, pulang begitu lagi. Tidak ada perhatian pada keluarga. Naudzubillah. Jadi ini musibah. Harus orang tuh mengendalikan diri dan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang mungkin ada yang bersifat pendidikan dalam game itu, ya secukupnya saja. Secukupnya dipelajari untuk diajarkan pada muridnya. Misalnya itu kalau memang ada hal-hal yang bermanfaat bagi murid, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, zaman ini tidak sedikit ya dalam dunia pendidikan dengan menggunakan halal itu, selama itu tidak bertentangan dengan agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Silakan, fadhal. Bagaimana mungkin mempelajari ilmu psikolog? Ilmu jiwa ya. Ya. Ada ilmu jiwa anak dan yang lainnya ya. Teori-teorinya bisa kita pakai dalam membimbing peserta didik, karena kalau diajarkan ilmu tentang kejiwaan, yang mana teori psikologi juga bisa dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sebetulnya ilmu jiwa itu atau psikolog itu sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah, cuma tidak disebutkan ya, ilmu khusus. Kemudian ada orang-orang barat yang ya membuat satu misalnya mata kuliah ini ya dan seterusnya. Maka kalaupun orang mempelajari, karena begini ya, kita anggap itu sebagai, kalau ada teori-teori yang tidak bertentangan dengan Islam, itu adalah hikmah. Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha akhadha. Dia sebagai hikmah, ilmu yang hilang dari kaum mukminin, di mana dia dapati dia mengambilnya. Tapi tinggal kita luruskan. Bagaimana kita luruskan? Kalau ada yang menyimpang dari ilmu itu, kita luruskan. Ya. Makanya ketika ada seruan dulu pernah untuk revolusi mental, yang paling berhasil dalam revolusi mental adalah Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak usah mengajarkan pada Islam tentang revolusi mental. Ya, keberhasilan Nabi SAW dan Islamnya, dan Islam dibawa oleh beliau, bagaimana merevolusi mental manusia dari generasi yang paling buruk menjadi generasi yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Ya, bagaimana beliau merubah kejahilian itu dengan Islam yang mulia, muncul generasi yang beliau sabdakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan apa? Quran dan sunnah. Jadi sudah ada semua sebetulnya. Ilmu jiwa, ilmu bagaimana sikap, perilaku, ya, itu semua sebetulnya sudah ada. Tinggal kita ini mencari, kita memakai dalil dari Al-Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Jika masih ada pertanyaan, cukup. Berkaitan tentang masalah ketika seorang dai berdakwah, dia apakah boleh menghadiri acara-acara yang dikatakan bahwasanya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, contohnya seperti maulid atau misalnya, dengan tujuan untuk mengingkari hal tersebut. Misalnya mungkin dalam arti kata beliau ustadz tersebut menyampaikan apa yang bertentangan dengan perihal tersebut, beliau hadir, tapi apakah termasuk itu boleh dalam berdakwah atau bagaimana? Baik, saya mempertanyakan kalau dia bisa mengingkari, ya,
Karena kebanyakan tujuan mengingkari malah bukan mengingkari. Ya, lebih cenderung pada menyetujui atau paling tidak mendiamkan. Nah, ketika seorang ustadz dia adalah contoh teladan di tengah-tengah umat, maka saya tidak menganjurkan seorang memakai metode ini. Ya, saya tidak menganjurkan dan tidak sesuai dengan ini tidak melihat memandang metode ini untuk digunakan. Ya, karena bisa menasihati dengan bisa dengan tulisan, nasihati. Tapi kalau seorang hadir, artinya kehadiran dia menyetujui. Ya, karena orang ketika memandang dia melihat secara sekilas, dia tidak tahu niatnya itu apa. Ya, niatnya seorang ketika hadir, wallahu a'lam apa namanya niat di hati. Tapi kehadirannya yang dilihat. Karena kita hukum dengan zahir. Ya. Oh dia hadir. Ya. Nah, jadi di sinilah kita harus lebih waspada ya dalam mengambil langkah tersebut. Ya. Supaya kita jangan sampai kita niatnya tepat tapi caranya tidak tepat, akhirnya justru menimbulkan hal-hal yang negatif. Ya. Wallahu a'lam. Ada sebagian orang awam, bahkan kita bilang menentang, mereka mengatakan bahwasanya antum itu memprivasikan diri, bahwasanya kita itu terlalu eksklusif gitu saja, sehingga untuk membuka ranah dakwah itu sangat sulit. Itu yang masih coba bagaimana kami sangat terdekat. Baik, kita hidup ini di sini pentingnya muamalah. Ya, ketika seorang dia mengetahui tentang manhaj, akidah dan seterusnya, bukan kemudian berarti dia terputus dengan masyarakatnya, tidak. An-Nabi SAW di zaman beliau orang munafikin itu ada. Ya. Yang mereka adalah fi darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Ya. Yahudi ada. Ya. Sampai datang Yahudi ke rumah beliau, "Assalamu alayka ya Muhammad." Ya, tahu kan hadis itu? Binasalah engkau wahai Muhammad. Aisyah marah mendengar itu. Langsung ya wa alaikum laknatullah wa dan seterusnya. Kata Rasulullah, ya Aisyah, apa-apaan ini ya Aisyah? Ya Rasulullah, engkau tidak mendengar mereka mengatakan, "Assalamu alaikum, matian untukmu." Aku sudah dengar dan aku sudah mengatakan waalaikum. Semoga juga menimpa kalian. Itu sudah cukup. Jadi tidak harus dengan seperti itu. Ini contoh bahwa Nabi SAW ya dalam kita bermuamalah dengan manusia. Sekarang kita ini mau hidup menyendiri terus sok tidak mau sama orang lain. Ini hal yang mustahil. Kita ke pasar, apa semua Ahlussunnah di pasar itu? Ya. Kadang-kadang kita berdagang dengan seseorang. Ada perjanjian dan seterusnya, apa semua mereka itu orang-orang yang di Ahlussunnah wal Jamaah yang ngerti salaf dan seterusnya. Ya tidak. Di sini pentingnya akhlak. Sini pentingnya perangai. Ya. Akhlak itu penting. Perangai itu penting. Terkadang seorang tertarik dengan melihat perangai orang itu. Terkadang seorang benci karena perangai oknum-oknum tertentu. Makanya dari itu dakwah ini adalah sesuatu yang dia bersifat terjun kepada masyarakat, bersifat nyata. Dakwah itu kenyataan. Dakwah itu bukan khoyal. Ya, dakwah itu bukan khoyal. Dia adalah penerapan dalam perilaku keseharian. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam muamalah dengan familinya, keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, dan masyarakat sekitarnya. Ya, dan karena itu contoh. An-Nabi SAW itu contoh. Ya, tak bisa kita itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Loh, beliau memberi contoh itu diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, pimpinannya kaum munafikin meninggal, itu Rasulullah SAW
mensolatkan jenazahnya. Tapi itu memang belum, sebelum turun ayat melarang. Kemudian ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apa engkau sholat pada orang ini?" Kata Nabi alaihissalam, "Ya Umar, innama khuyyirtu fa akhtar." Wahai Umar, sungguhnya aku ini disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Pilih mensolatkan atau tidak. Maka aku memilih mensolatkannya. Kemudian kata beliau, "Ya Umar, seandainya aku mengetahui bahwa jika aku memohon ampun kepada Allah untuk orang ini lebih dari 70 kali, Allah akan mengampuni dia, aku akan lakukan." Kelembutan Rasulullah SAW, hatinya yang lapang. Hanya saja Allah mengatakan, "Apa engkau mohon ampun untuk mereka atau tidak ampun untuk mereka? Kalaupun engkau minta ampun untuk mereka lebih dari 70 kali, aku tidak akan ampuni." Maka Rasulullah tidak melakukan hal itu, karena Allah tidak akan mengampuni. Cuman yang ini saya katakan dalam hal ini, bagaimana Rasulullah SAW sikap perilakunya, ya, ketika beliau bermuamalah. Ya. Maka di sini pentingnya kita dalam bermuamalah memberikan contoh yang baik. Selama tidak melanggar agama. Kalau melanggar ya jangan. Kalau melanggar sunnah, tuntunan, ya kita tidak lakukan. Ya. Saya ditanya seseorang, "Ustaz, tetangga saya meninggal, apa saya takziah enggak?" Datangi. Tapi bukan pada acara mereka, dalam penyanyian mereka, acara ibadah mereka, enggak. Ya. Kita datangi dan juga tidak usah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak perlu. Anda mengatakan saja kepada yang meninggal, yang keluarganya, semoga diberikan kesabaran. Karena kesabaran butuh. Musyrik, mukmin, kafir butuh kesabaran dalam hidup ini. Cina ungkapan-ungkapan yang umum. Tidak usah basa-basi. Semoga mendiang, mendapat tempat yang layak, ya, di sisi. Tidak perlu. Itu basa-basi namanya. Cari kursi dan suara, tidak perlu. Anda tidak perlu itu kan? Tapi dia ini tetangga. Ya, cukup dengan mengatakan seperti itu misalnya. Semoga diberikan kesabaran bagi yang ditinggal oleh beliau. Misalnya. Kalimat-kalimat yang umum yang ada pada setiap orang, entah dia itu muslim atau yang lainnya. Nah, ini juga contoh tentang kita dalam bermuamalah. Ya, apalagi kadang-kadang kita mendapat contoh tetangga yang dia itu bukan muslim, tapi dalam muamalah baik dengan kita. Kemudian ada famili yang meninggal, anaknya atau keluarganya. Di mana kita sebagai seorang muslim? Kita tidak datang untuk mendoakan orang itu. Semoga Allah mengampuninya, Allah merahmatinya. Tidak, ya. Tapi hak dia sebagai tetangga. Ya. Dia kena musibah. Ya. Dan ini pernah kami tanyakan juga kepada para masyayikh. Bukan fatwa saya, tidak. Fatwa para masyayikh. Selama itu tidak melanggar garis-garis ketentuan agama. Wallahu a'lam. Jadi jangan hidup eksklusif. Ya. Kita ini hidup ke masyarakat, dan masyarakat kita ini kaum muslimin. Ya. Harus kita ini lapang dada. Yang kita hadapi ini bukan Firaun. Ya. Allah Ta'ala ketika menyuruh Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau wahai Musa kepada Firaun karena dia seorang yang melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Pertama kali diminta adalah lapangkan dadanya. Yang kita hadapi kadang-kadang orang tua kita sendiri, paman kita, ayah kita, masa dada kita sempit. Ya, Nabi Musa minta lapangkan dadanya. Menghadap siapa? Fir'aun. Dan kita tidak lebih mulia dari Musa alaihissalam. Ini contoh-contoh nyata dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Cukup ya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga ini disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.